Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Khalid Dea Darwis. Saya adalah seorang mahasiswa dari Universitas Mula Warman, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, tahun angkatan 2020. Di dalam video ini, saya akan menganalisa sebuah putusan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tingkat pertama tentang perkara perdata perbuatan melawan hukum. Sebelumnya saya ingin memberitahukan bahwa video ini dibuat untuk menjadi syarat mengikuti ujian mata kuliah hukum adat. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Siti Khotijah SMH selaku dosen pengampu mata kuliah hukum adat. Adapun pokok analisa yang akan saya sampaikan di dalam video ini, yaitu yang pertama, identifikasi dasar dari putusan yang akan saya ambil. Lalu yang kedua, kronologi kasus. Ketiga, identifikasi peraturan perundang-undangan atau hukum yang digunakan. 4. Asas hukum yang digunakan di dalam penyelesaian kasus atau putusan ini. 5. Teori hukum. 6. Konsep hukum. 7. Penafsiran hukum. 8. Fakta hukum dari kasus tersebut. 9. Analisa atau argumentasi hukum. Dan yang terakhir 10, yaitu simpulan dan saran. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke analisanya. Yang pertama yaitu identifikasi putusan. Di mana di sini saya mengambil putusan dengan nomor putusan yaitu 9-PDT-G-2020-PN-PLK dengan perkara perdata perbuatan melawan hukum di PN Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tingkat pertama. Adapun yang menjadi penggugat di sini yaitu bernama Arniwati, sedangkan tergugatnya yaitu Krisnayadi Tundan. Adapun peristiwa hukumnya yaitu penggugat menyatakan tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai, menduduki dan mendiami tanah beserta bangunan di atasnya merupakan pemberian atau hibah atau mahar yang sudah menjadi hak milik penggugat sebelum peneguhan perkawinan pada tanggal 23 Oktober tahun 2010 dalam memenuhi hukum adat Dayak Ngaju. Adapun hubungan hukum dari penggugat dan tergugat yaitu adalah memiliki hubungan perkawinan sebelumnya, di mana penggugat dan tergugat telah melakukan perjanjian kawin menurut adat Dayak Kalimantan Tengah pada tanggal 23 Oktober tahun 2010. Dan bila terjadi perceraian, otomatis karena tergugat yang melakukan otomatis bila tergugat yang melakukan kesalahan atau penyebab terjadinya perceraian, maka akan dihukum untuk membayar sanksi adat yang diuangkan sebesar 45 juta rupiah, dan mas kawin menjadi hak milik penggugat, sedangkan harta benda yang diperoleh selama berumah tangga menjadi hak anak, begitu. Lalu akibat hukum dan unsur kerugian. Di sini penggugat menyatakan segala suatu keperluan pribadi penggugat seperti pakaian sehari-hari dan kelengkapan lainnya tidak bisa diambil dari rumah kediaman yang menjadi mas kawin dari pernikahan antara penggugat dan tergugat. Lalu di sini dasar menggugat, yaitu dasar menggugatnya penggugat di sini adalah penggugat menyatakan bahwa tergugat menguasai, menduduki dan mendiami tanah beserta bangunan di atasnya yang merupakan pemberian atau hibah atau mahar yang sudah menjadi hak milik penggugat dan jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum menurut gugatan penggugat, begitu, atau dasar menggugatnya dari penggugat. Lalu selanjutnya yaitu identifikasi peraturan perundang-undangan, di mana di dalam putusan ini Majelis Hakim menggunakan pasal 8 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, di mana yang menyebutkan bahwa upaya-upaya dan pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu dari pasal ini akan menjadi pertimbangan bahwa untuk mengajukan gugatan, surat gugatan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan yang berisi tentang posita atau fundamentum patendi dan petitum atau isi tuntutan yang diinginkan oleh penggugat. Lalu
Lalu menggunakan pasal 1365 KUH Perdata, di mana yang menyebutkan tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Di dalam pasal ini digunakan untuk menimbang dalil penggugat dalam repliknya yang menyatakan bahwa sita material hanya suatu alternatif dinomorduakan saja bila majelis hakim memenuhi permintaan penggugat, yaitu sita jaminan. Di sini justru menunjukkan ketidakjelasan dan gugatan menjadi ambigu. Apakah gugatan akuo adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang didasarkan pada pasal 1365 KUH Perdata, ataukah gugatan akuo yang berkaitan dengan gugatan mengenai pembagian harta dalam perkawinan, sehingga akan mengakibatkan ketidakjelasan berkaitan dengan kedudukan objek sengketa dan dasar hukum yang dipergunakan sebagai dasar untuk memeriksa perkara akuo. Selanjutnya yaitu asas hukum. Di sini asas hukum yang saya dapat yaitu yang pertama yang tersurat, yaitu asas putusan harus disertai alasan-alasan yang berarti. Semua putusan pengadilan harus memuat alasan tersebut dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim atas putusan terhadap masyarakat sehingga mempunyai nilai-nilai objektif. Lalu yang tersiratnya yaitu asas actori incumbit probatio, yang berarti barang siapa mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Selanjutnya kita masuk ke dalam teori hukum, di mana di sini saya menggunakan teori penyusunan surat gugatan. Untuk mengajukan suatu gugatan haruslah ada dasar hukum yang mencantumkan hubungan yang erat atas permasalahan-permasalahan yang didalilkan dengan dasar hukum hak yang dituntut agar dipenuhi pihak lain. Selanjutnya dalam gugatan harus terdapat kepentingan hukum langsung antara para pihak yang ditarik dalam perkara dengan perbuatan hukum atau persoalan-persoalan hukum yang terjadi. Kepentingan hukum yang saling berkaitan tersebut merupakan suatu sengketa atau perselisihan yang tidak dapat diselesaikan sendiri. Di dalam kasus ini, fundamentum patendi atau posita dan petitum penggugat itu bermasalah, di mana hakim memutuskan gugatan penggugat itu tidak jelas atau kabur karena di dalam menyusun gugatan antara posita dan petitum saling bertentangan, yakni di dalam posita sama sekali tidak ada menyinggung mengenai sita marital, akan tetapi di dalam petitum penggugat diminta agar menyatakan sah sita marital yang dilakukan jurusita Pengadilan Negeri Palangkaraya. Selanjutnya kita masuk ke dalam konsep hukum, di mana di sini konsep hukum yang saya temukan yaitu yang tersuratnya, di mana hukum adalah keputusan-keputusan yang diciptakan oleh hakim in concerto dalam proses peradilan sebagai bagian dari usaha hukum untuk menyelesaikan kasus. Dapat kita lihat dari penyelesaian kasus tersebut yang dilakukan di pengadilan dan mengacu pada beberapa hukum positif yang berlaku di Indonesia. Lalu yang tersirat yaitu hukum dikonsepsikan sebagai makna-makna simbolik sebagaimana termanifestasikan dan tersimak dalam dan dari aksi-aksi serta interaksi warga masyarakat. Dapat dilihat dari berlakunya hukum adat yang masih dijalankan para pihak di dalam kasus ini, baik sebelum dan sesudah terjadinya permasalahan tersebut. Lalu yang selanjutnya yaitu penafsiran hukum. Jika kita memperhatikan dalam putusan kasus ini, maka saya menyimpulkan bahwa dalam penyelesaian kasus ini menggunakan teori penafsiran teologis dan holistik. Dikarenakan majelis hakim memutuskan gugatan penggugat kabur dan tidak jelas, karena di dalam menyusun gugatan antara posita dan petitum saling bertentangan, yakni di dalam posita sama sekali tidak ada menyinggung
mengenai sita marital, akan tetapi di dalam petitum penggugat diminta agar menyatakan sah sita marital yang dilakukan jurusita Pengadilan Negeri Palangkaraya. Dan juga gugatan penggugat tidak jelas atau kabur dikarenakan antara posita dan dengan petitum itu tidak bersesuaian, serta gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah perbuatan melawan hukum, padahal objek sengketanya yaitu merupakan harta bersama atau gonogini yang diperoleh selama perkawinan dan hingga saat ini belum dibagi. Begitu. Lalu fakta hukum. Kita masuk ke dalam fakta hukum. Di sini fakta hukumnya yaitu pada tahun 2010 telah terjadi perkawinan antara penggugat dan tergugat secara agama Kristen, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober tahun 2010 di Palangkaraya, dan sebelumnya pada hari yang sama dilaksanakan perkawinan menurut tata cara adat Dayak Ngaju, Kalimantan Tengah dalam satu rangkaian prosesi perkawinan. Kemudian dilakukan pencatatan sipil pada tanggal 25 Oktober tahun 2010 di kantor pencatatan sipil Kota Palangkaraya. Sebelum pencatatan perkawinan, catatan sipil ada pemberian atau hadiah atau mahar dari tergugat kepada penggugat sebelum peneguhan perkawinan pada tanggal 23 Oktober tahun 2010 dalam memenuhi hukum adat Dayak Ngaju, yaitu berupa satu kapling tanah terletak di Jalan Raja Wali 7 Palangkaraya. Setelah menjalani pernikahan dan dikaruniai seorang anak bernama Sri Adeline Adara Tundan, dan terjadilah perceraian antara penggugat dan tergugat dengan putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya nomor 41-PT.G/2019-PN/PLK dan dicatat dalam register kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Palangkaraya pada kutipan akta perceraian nomor .no.0.CR/01082019/001 tanggal 1 Agustus tahun 2019. Berdasarkan surat perjanjian kawin menurut adat Dayak Kalimantan Tengah tanggal 23 Oktober tahun 2010 yang ditandatangani tergugat disaksikan oleh orang tua kedua belah pihak dan para saksi di hadapan semua yang hadir dalam acara perkawinan adat Dayak Ngaju, dibacakan di depan semua orang dan mendengarkan pada saat itu, maka sesuai dengan perjanjian kawin pada pasal 4 huruf A, B, dan C telah diatur klausul bila terjadi perceraian yang penyebabnya dilakukan oleh tergugat, maka tergugat dihukum untuk membayar sanksi adat sanksi adat yang diuangkan sebesar 45 juta rupiah dan mas kawin menjadi hak milik penggugat, sedangkan harta benda yang diperoleh selama berumah tangga menjadi hak anak yang bernama Sri Adeline Adara Tundan. Fakta hukum tersebut didukung dengan bukti-bukti yaitu sertifikat hak milik, akta jual beli, surat penyerahan hak milik yang ditandatangani oleh tergugat dan penggugat, lalu surat perjanjian kawin menurut adat Dayak Kalimantan Tengah, lalu surat keterangan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya, lalu kutipan akta perceraian nomor 6201-CR/0119/0001 tanggal 1 Agustus tahun 2019, lalu peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah nomor 16 tahun 2008 tentang kelembagaan adat Dayak di Kalimantan Tengah, dan yang terakhir yaitu buku masalah-masalah hukum perdata adat di Desa Pulang Pisau, Kecamatan Kayan Ilir, Kabupaten Kuala Kapuas, Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kapuas,
Pengadilan Negeri Kuasa Kapuas Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah di Palangkaraya. Selanjutnya kita masuk ke dalam analisa atau argumentasi hukum, di mana bentuk konkret dari penalaran hukum atau argumentasi hukum dapat dilihat dari silogisme yang bertitik tolak dari premis mayor, premis minor, dan konklusi, di mana biasanya premis mayor diambil dari peraturan perundang-undangan atau sumber hukum lain yang otoritatif. Adapun bentuk penalaran hukum atau argumentasi hukum pada kasus ini yaitu premis mayornya yang pertama, untuk mengajukan suatu gugatan harus ada dasar hukum yang mencantumkan hubungan yang erat atas permasalahan-permasalahan yang didalilkan dengan dasar hukum hak yang dituntut agar dipenuhi pihak lain, sebagaimana dimaksud di dalam pasal 8 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang menentukan syarat material gugatan. Lalu yang kedua, tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Hal ini sesuai dengan pasal 1365 KUH Perdata. Lalu premis minornya, yang pertama yaitu gugatan penggugat kabur dan tidak jelas karena di dalam menyusun gugatan antara posita dan dengan petitum saling bertentangan. Yang kedua, premis mayor yang kedua yaitu dalam hal ini gugatan penggugat tidak jelas atau kabur dikarenakan antara posita dengan petitum tidak bersesuaian, serta gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah gugatan melawan hukum, padahal objek sengketa merupakan harta bersama atau gonogini yang diperoleh selama perkawinan dan hingga saat ini belum dibagi. Lalu konklusinya, yang pertama yaitu di dalam posita sama sekali tidak ada menyinggung mengenai sita marital, akan tetapi di dalam petitum penggugat diminta agar menyatakan sah sita marital yang dilakukan jurusita Pengadilan Negeri Palangkaraya. Hal inilah yang membuat gugatan penggugat kabur dan tidak jelas. Lalu konklusi yang kedua yaitu ketidaksesuaian antara posita dengan petitum atas perbuatan melawan hukum padahal objek sengketanya adalah harta bersama-sama akan mengakibatkan ketidakjelasan berkaitan dengan kedudukan objek sengketa dari dasar hukum yang dipergunakan sebagai dasar hukum pemeriksaan perkara akuo. Dan kita masuk di akhir yaitu kesimpulan dan saran. Di mana simpulannya dalam kasus ini gugatan penggugat tidak dapat diterima karena tidak adanya kesesuaian antara posita dan petitum yang diajukan oleh penggugat, serta gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah perbuatan melawan hukum padahal objek sengketanya adalah harta bersama atau gonogini yang dapat mengakibatkan ketidakjelasan dasar hukum yang dipergunakan sebagai dasar untuk memeriksa perkara. Adapun sarannya yaitu dari saya untuk mengajukan gugatan agar gugatan dapat diterima, ada baiknya memperhatikan dalam penyusunan surat gugatan di mana surat gugatan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan yang berisi tentang posita atau fundamentum patendi dan petitum atau isi tuntutan yang diinginkan oleh penggugat. Seperti yang dituangkan di dalam pasal 8 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, di mana ditentukan syarat formil gugatan. Yang pertama yaitu keterangan lengkap dari para pihak yang berperkara, yaitu tentang nama, alamat, dan pekerjaan. Kedua, dasar gugatan atau fundamentum patendi yang memuat uraian hukum, yaitu adanya hak dalam hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari gugatan itu dan membuat uraian tentang kejadian itu, yaitu penjelasan duduk perkaranya. Lalu yang ketiga, adanya apa yang dimohonkan atau dituntut oleh penggugat agar diputuskan oleh hakim yang dituntut itu dapat diperinci menjadi dua macam, yakni tuntutan primer yang merupakan tuntutan pokok dan tuntutan subsidiar yang merupakan tuntutan pengganti apabila tuntutan pokok ditolak hakim. Dengan memperhatikan syarat dan kesesuaian antara posita dan petitum, maka diharapkan segala tuntutan
atau gugatan atas hak-hak yang dilanggar dapat diputuskan seadil-adilnya atas nama hukum oleh majelis hakim. Itu dia analisa dari saya dari putusan 9/PDT-G/2020/PN-PLK dari Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tingkat pertama, di mana bisa kita pahami bahwa putusan ini ditolak oleh atau tidak dikabulkan oleh majelis hakim dikarenakan gugatan penggugat itu kabur atau tidak jelas, di mana antara posita dan petitumnya itu tidak saling berkaitan atau tidak saling berhubungan. Ini menjadi pelajaran bahwa untuk kita jika ingin beracara di pengadilan untuk memperhatikan antara posita dan petitum itu untuk atau apapun itu untuk harus diperhatikan begitu. Jangan sampai apa yang kita tuntut dan apa dasar hukum yang kita gunakan atau penyebab dari perkara yang kita tuntut di pengadilan itu jangan sampai tidak berkesesuaian. Jadi harus diusahakan tetap berkesesuaian sebagaimana yang telah diatur di dalam pasal 8 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan kata-kata, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.